Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai salah kan dok, sayang salamnya dok. Dokter, gimana dok kabarnya dok? Baik ya dok ya? Selamat pagi, kabar baik. Alhamdulillah. Dokter ini masih masak-masak dok pagi ini dok? Udah dong. Udah bisa ya dok ya? Oh berarti saya yang pemalas dok, nggak masak-masak di rumah. Oke dok, kemarin kan waktu diskusi sebelumnya kan kita ngomongin KB pil nih dok ya. Tentang masa KB pil. Nah ini sekarang kita mau diskusi masa KB patch atau KB koyo. Ini ada sesuatu hal yang baru nih dok menurut saya, karena saya nggak pernah ngeliat bentuknya kayak gimana, dan saya pun baru tahu ketika dokter Evi mengisi di salah satu hotel waktu kita ngomongin masalah KB ya dok ya, waktu itu ya. Nah ini emang KB terbaru ya dok ya? Ya, sebetulnya ini mungkin relatif belum familiar ya. Banyak orang yang belum ngerti bahwa ini adalah KB baru gitu. Jadi yang belum tahu aja, jadi koyo KB atau patch ini memang kayak koyo, namanya aja patch ya, atau KB koyo. Seperti koyo, tipis, kemudian ukurannya juga kecil, dan ini ditempelkan pada kulit seperti pada umumnya koyo. Cuma ini bedanya apa dengan koyo yang biasanya kalau untuk kesleo, ini ketika ditempel kulit, koyo KB atau patch KB ini akan melepaskan hormon kontrasepsi yang kemudian diserap oleh aliran darah melalui kulit gitu. Jadi ini melepas hormonnya juga pelan-pelan gitu. Makanya ini dia tidak tiap hari diganti. Jadi karena mengandung estrogen dan progestin, koyo ini juga bisa menjadi salah satu pilihan kontrasepsi hormonal gitu. Yang paling mudah ya dok? Iya, jadi kandungan hormon estrogen dan progestin di dalam koyo ini merupakan salah satu kombinasi untuk kontrasepsi. Koyo KB ini ditempel di kulit dan dipakai selama 3 minggu berturut-turut. Lalu kemudian dilepas, tidak menggunakan selama seminggu sebelum siklus head yang baru akan dimulai. Kayak gitu. Oh gitu ya dok. Berarti kalau misalnya nih dok, apakah untuk KB, karena kan jujur saya taunya cuma KB koyo yang kayak merek itu loh dok, merek sebelah gitu ya, yang ditempel terus panas banget gitu ya dok ya. Nah itu kalau KB pet itu yang kayak koyo itu panas gak dok kalau dipakai? Enggak panas. Oh enggak panas, jadi cuma nempel biasa gitu ya dok? Iya, jadi itu hanya nempel dan memang dia kerjanya kan mencegah pelepasan sel telur juga gitu, dan mengentalkan lender cervix sama seperti pil juga, cuman ini ditempel gitu. Oh, berarti nggak ada sensasi dingin gitu ya, sensasi panas, sensasi dingin, sensasi manis gitu nggak ada ya dok ya? Nggak ada dong. Nggak ada ya dok ya. Nah itu sebenarnya kalau KB koyo itu dijual bebas nggak sih dok? Iya, bisa dijual bebas, tapi ya memang di apotek ya, memang di apotek gitu. Oh, apotek besar apa apotek kecil atau semua apotek ada dok? Saya nggak ngerti, tapi mungkin di beberapa apotek ada sih gitu. Dan kita kan ini sebetulnya kalau yang namanya koyo KB ini produksinya macam-macam ya, macam-macam. Tapi sehingga sebelum menggunakan ini kan ada kemasannya, itu harus dibaca kemasannya. Gitu. Nah, itu dan, gimana dok? Kalau beli koyo KB jangan cuma satu gitu. Nanti kalau cuma satu, pas masanya habis nggak ada gantinya, nyari juga susah gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai koyo KB harus punya stok lah ya, Oh gitu. Berarti sebenarnya koyo KB itu nggak seperti pil KB yang banyak diproduksi ya dok ya, hanya sedikit ya? Nggak, hanya satu aja. Oh. Hanya satu, kemudian itu juga ditempel. Ditempelnya di mana? Bisa di bagian atas luar lengan ya, lengan bagian atas punggung, bisa di perut. Iya, sebenarnya intinya di beberapa area tubuh tuh bisa ditempelin gitu. Tapi tubuh harus dalam kondisi bersih dan kering ya, supaya bisa nempel. Kalau di jidat bisa dok? Kalau di jidat ini sebetulnya kan ini tidak disarankan. Kenapa? Karena di wajah itu kan kita selalu akan memberikan wajah, kita pakai makeup, kita pakai pelembab, krim dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ada di lengan, ini kan paling kita mandi aja ya, nggak masalah gitu. Tapi kalau yang di wajah ini biasanya kita makeup juga kan, jadi harus dipakai bedak, dan emangnya enak ya pakai koyo di wajah? Saya pakai koyo di ini dok, di wajah kalau pusing tuh. Makanya saya ini bisa ditaruh di jidat gitu dok. Berarti nggak bisa ya dok ya? Berarti harusnya seluruh badan dari kepala ke bawah berarti ya dok ya?
Iya, yang relatif jarang di otak-atik lah ya. Oh oke, berarti kayak perut, lengan, terus dada gitu ya dok ya? Iya, punggung, di perut boleh. Di gitu pantat ya. juga nggak apa-apa, sama aja. Bisa dok di pantat dok? Iya, boleh. Ini beneran dok, saya jadi kepikiran nih dok, beneran dipakai di pantat dok. Iya, bisa. Bisa dok? Intinya kan bisa gitu. Yang penting bagian tubuh itu dalam kondisi bersih dan kering. Cuman susahnya kalau di pantat tuh kadang-kadang kalau kita sering ke belakang, sering basah Iya, kan basah gitu. kan, tidak basah Yang gitu. penting kering ya. Nah ini kalau untuk kinerjanya pets tuh gimana dok? KB Koyo itu kan ditempel nih dok, dia tuh bertahan sampai 3 minggu nih saya dengar tadi kan. Nah terus habis itu diganti. Ya, jadi kalau cara kerjanya gak jauh beda dengan pil ya. Jadi ini isinya koyo ini hormon estrogen dan progestin di dalam koyo itu kandungannya gitu. Nah, koyo KB ini ditempel ke kulit 3 minggu berturut-turut, lalu dilepas dan tidak digunakan selama 1 minggu sebelum siklus haid yang baru akan dimulai. Nah, kalau tetap digunakan terus ya mungkin malah tidak bisa menstruasi gitu. Jadi sebenarnya ini sama. Pil kan juga gitu. Pil itu isinya kan sebenarnya yang 7 pil itu isinya kan bukan hormon gitu. Iya. Bukan hormon. Ini sama, dia juga dilepas gitu. Sehingga nanti hormon estrogen dan progestin ini bekerja mencegah pelepasan sel telur. Kemudian progestinnya juga mengentalkan dan berservix, sehingga kalau ada sperma masuk sulitlah berenang menuju uterus dan tuba fallopi. Oh oke dok, tapi sebenarnya kalau untuk KB PES ini berarti sama ya, sama kinerja dengan KB pil dan tidak boleh digunakan pada orang hamil, betul ya dok ya? Iya, untuk orang hamil tidak boleh. Kalau ibu menyusui sih masih boleh ya. Iya masih boleh, tetapi kalau nanti produksi ASINya kemudian menurun ya harus diganti. Gitu. Harus wajar gitu ya dok? Iya, kadang-kadang pada beberapa orang kalau kontrasepsi yang berisi hormon ini dia menurunkan produksi ASI, tapi ada juga yang tidak gitu. Dan kalau digunakan secara konsisten sebetulnya hampir 100% keberhasilannya untuk koyo KB ini, hampir 100%. 100% dok? Berarti lebih bagus kalau KB itu berapa dok tingkat keberhasilannya? Sama, jadi ini sebenarnya kan kalau hormonal itu kalau digunakan secara disiplin, kemudian secara teratur, ini kan sebenarnya sangat keberhasilannya sangat tinggi. Beda kalau misalnya pakai yang kondom kayak gitu ya. Kalau yang atau kalender itu juga keberhasilan untuk tidak ambilnya kecil sekali. Tapi kalau yang berisi hormonal ini, kalau misalnya memang kita kayak pil, kita rutin minumnya tidak pernah lupa, ini keberhasilannya cukup tinggi. Oke dok, ini kalau misalnya dok, kalau kita pakai KB Koyo, apakah ada efek tertentu pada misal siklus menstruasinya, atau misal ketika nanti kayak badannya membesar lalu garis seksnya menurun, atau bagaimana dok? Ya sebenarnya kalau yang namanya KB PETS ini sama kan tadi kayak pil ya fungsinya. Kemudian keberhasilannya pencegahan kehamilan juga sama. Jadi 1 lembar koyo ini bisa dipakai beberapa hari. Kemudian bisa ditambal juga. Dan apakah ada efek sampingnya? Sama dengan penggunaan pil KB. Jadi kemungkinan juga terjadi slack di antara dua ini. Iya. Dan ini bukan satu pads dipakai selama 3 minggu ya, tapi hanya dipakai 1 minggu terus kemudian diganti, dipakai 1 minggu lagi diganti kayak gitu. Nanti setelah 3 minggu baru tidak memakai sebelum siklus haid yang baru akan dimulai. Itu berarti dalam satu itu bentuk 1 lembar gitu ya dok ya, kayak KB koyo itu ya? Benar. Itu boleh dipotong-potong dok. Kalau saya kan biasanya pakai koyo dipotong-potong tuh dok. Itu ini nggak bisa ngirit kali. Iya karena sudah satu pack itu sudah isinya udah hormon yang sudah terukur gitu. Nggak boleh tuh kemudian dibagi dipotong-potong, dikasih temennya 1, tetangganya 1 gitu, nggak boleh. Bayangan saya tuh kayak koyo dok, jadi bisa dipotong-potong terus ditaruh di mana kecil-kecil gitu. Itu namanya prakarya. Tentu tahu aja deh kalau bisa saya suka ngirit-ngirit. Berarti tuh nggak bisa dipotong-potong ya dok ya, jadi 1 lembar itu ditempel ya dok ya? Iya benar. Oh oke dok.
Dan ini kalau misalnya untuk KB PET itu termasuk KB hormonal atau KB non hormonal, Dok? Ini termasuk KB hormonal karena dia tadi mengandung dua macam hormon kan, estrogen dan progestin. Estrogen untuk mencegah untuk pelepasan sel telur, progestinya untuk mengentalkan lendir di dalam vagina. Oke, kalau misalnya dia ada nih Bu, ada nih Ibu lagi dokter, sampai belepotan kan saya Dok ngomong. Jadi saya Dok ngomong sama Dokter Evi. Dokter Evi saya cantik banget. Gimana? Ini Dok, kalau misalnya dia menggunakan KB PET sih Dok, dalam posisi dia sudah melahirkan ya Dok ya, terus isinya berkurang gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba dia menggunakan KB PET ini dia hamil lagi Dok. Apakah itu bisa terjadi Dok? Ya, bisa terjadi. 1%, satu di antara 100 pengguna ini ternyata gagal dengan penggunaan PET ini. Jadi tadi saya bilang tidak 100%, almost hampir 100% gitu. Tapi kan kegagalan masih ada meskipun sedikit banget kayak gitu. Jadi kalau misalnya kemudian hamil ya sudah mesti harus dilepas gitu. Itu kenapa tadi di depan saya katakan bahwa penggunaannya itu hanya selama 3 minggu, habis itu seminggu dilepas sebelum menstruasi berikutnya supaya tetap menstruasinya ada gitu. Betul Dok. Oke. Berarti masih ada potensi untuk ibu-ibu ya 1:100 gitu ya Dok ya? Iya, sedikit banget. Sedikit banget ya Dok ya. Oke. Berarti ini kalau saya tangkap sebenarnya KB hormonal itu masih ada 1:100 ibu-ibu yang bisa hamil karena KB hormonal ini ya Dok ya? Iya. Oke. Nah kalau misalnya tahu hamil Dok, terus dilepas nih Dok, KB PET-nya gitu. Nah itu apakah ada efek samping untuk janinnya atau gimana Dok? Iya, kalau langsung dilepas sih nggak apa-apa. Berarti kalau hamil ya berarti hanya langsung dilepas aja kayak gitu. Kalau nggak tahu hamil Dok, taunya hamil dia? Iya, kalau terlalu dipakai, jadi gini. Sebenarnya kalau pemakaiannya itu sesuai dengan instruksi, saya rasa pasti bisa menstruasi. Jadi kalau misalnya kayak pil KB, kalau kita memakainya secara teratur sesuai dengan instruksinya, itu pasti akan menstruasi gitu. Jadi kalau tidak menstruasi itu dan kemarin mungkin ada yang kelewatan, nah itu baru kemungkinan hamil dan langsung berhenti aja dipakai nggak masalah. Oke Dok. Oke deh Dokter, terima kasih sekali atas diskusinya yang paling baru kok mau saya ini tentang KB PET, karena orang banyak yang nggak tahu kan Dok tentang KB PET nih. Soalnya kan banyak pil KB, harus KB suntik, KB implan gitu ya Dok ya. Iya. Nanti setelah ini mungkin kita akan berdiskusi kembali Dok tentang masalah KB implan. Nah, orang banyak biasanya menggunakan KB implan tuh banyak mitra usaha NASA yang merasakan ada efek sampingnya gitu. Boleh. Terima kasih atas diskusi sore ini. Maaf mengganggu di pagi hari. Kok diskusi pagi ini mengganggu di pagi hari ini Dok? Ya. Oke Dok. Nggak mengganggu. Kita kan harus selalu produktif juga kan. Suara saya aja yang mengganggu Dok. Suara saya. Dokter, terima kasih. Ya. Nanti saya akan menghubungi kembali Dokter untuk podcast berikutnya ya Dokter ya. Oke. Terima kasih Dokter. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.